Shalom. Uh, Senang sekali malam ini diundang Pak Kiki dan beberapa teman-teman yang semalam juga kita Zoom meeting sama-sama. Ada Pak Rudi, Hatta Halimas, Sandy Bun, Pak Yunming, mendorong saya untuk share kepada kita komunitas refresh ya malam hari ini. Saya santai aja ya, pakai baju tidur di ruangan studio anak saya. Hari ini kita ingin berbagi tentang topik yang sangat relevan lah dirasakan oleh semua orang pada akhir-akhir ini. Saya sendiri kaget juga dengan kenyataan bahwa dulu saya dapat titel DRS kan dari Fisip UI, Dr. Andes, tapi sekarang DRS-nya jadi di rumah saja. Kita semua di rumah saja, stay home, dan untuk pertama kali kata Joke tadi yang saya lihat di WA, hanya dengan berbaring, tidur-tiduran di rumah, kita bisa berjasa bagi bangsa dan negara. Jadi dunia kemungkinan tidak akan sama lagi setelah masa ini, ya, sama seperti setelah September 11 2001 ya, Time Magazine itu covernya berkata the world will never be the same. Saya rasa the world will never be the same dengan cara yang lebih nyata lagi ya, dalam satu tahap yang lebih besar lagi sejak pandemik ini COVID-19. Sejak 2001 memang berubah, kita kemana-mana ke mall, sekarang ada satpam, security, periksain kita. Nah sekarang aja kita udah berubah, setiap kali masuk ke gedung pasti ditembak dengan apa itu namanya termometer, ya kan, dan segala macam lah, ada masker dan sebagainya. Nah saya ingin membagikan beberapa perenungan saya lah dalam beberapa hari ini. Semua orang berbicara tentang Mazmur 91, jadi ada beberapa hal di sana yang saya renungkan ya. Saya mau lompat dulu ke Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah ini perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada murid-murid, khususnya kepada 70 murid yang baru saja kembali dari pelayanan mereka. Mereka melihat banyak orang disembuhkan, banyak setan diusir, dan lain sebagainya. Tuhan Yesus mengatakan ini. Dan saya percaya ini adalah kutipan, meskipun tidak literal kata per kata, ini adalah kutipan Tuhan Yesus terhadap Mazmur 91. Kalau orang ahli Taurat, orang Farisi dengar ini pasti tahu itu Mazmur 91. Ya, Mazmur 91 ayat yang ke-13 dikatakan singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Nah, jadi mirip-mirip ya. Nah, saya percaya Mazmur 91, jadi saya bisa katakan bahwa Mazmur 91 itu dikutip oleh Tuhan Yesus. Nah, apa bedanya Mazmur 91 yang ditulis oleh Daud dan kemudian bagaimana aplikasinya kepada kita sekarang setelah salib, setelah karya Yesus di atas kayu salib? Saya percaya perjanjian lama adalah dari menunjukkan sebenarnya maksud hati Allah dari dulu seperti itu. Cuma saja itu diberikan kepada Israel dan Israel banyak gagal. Jadi mereka itu bersyarat, jadi pada saat mereka gagal, mereka akan terlempar keluar atau mereka akan bukan mendapat berkat tapi mendapat kutuk, seperti mereka akhirnya dibuang ke Babel dan sebagainya. Jadi pada saat mereka tidak taat, mereka tidak setia, mereka tidak mendapatkan janji itu, yang mereka dapat adalah kutuk, yaitu sesuai dengan bilangan 28. Tapi sekarang setelah salib, di mana semua penghukuman kepada kita orang yang percaya telah diserap semuanya oleh Tuhan Yesus dan karena Yesus selesai, di dalam perjanjian yang baru tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi kutuk. Maka janji itu
Janji bahwa kita akan menginjak ular, kalajengking, dan tidak ada kuasa musuh yang bisa membahayakan kita, itu adalah sepenuhnya janji Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita sampai saat ini. Itu yang berlaku bagi kita. Itu yang saya percaya. Jadi itu satu hal tentang Mazmur 91. Ada satu hal lagi di Mazmur 91 itu ayat yang kelima, di sana dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Nah, saya akan renungkan ayat ini. Dikatakan engkau tidak usah takut. Karena waktu saya membaca bahasa Inggris, kadang-kadang kita dengerin khotbah bahasa Inggris, di bahasa Inggris dikatakan you shall not be afraid of the terror by night. Sebenarnya ada perbedaan kata, ada perbedaan arti di sana. Kalau bahasa Indonesia, engkau tidak usah takut. Bahasa Inggris, you shall not be afraid. Kalau engkau tidak usah takut, bahasa Indonesia, itu artinya orangnya sempat takut. Dan kemudian dinasehati, jangan takut. Nah, kalau you shall not be afraid, itu satu deklarasi yang sangat powerful. Seakan-akan Tuhan mengatakan, kalau engkau mengerti apa yang aku janjikan kepadamu tentang perlindungan ini, hasilnya, outputnya adalah di dalam hatimu itu tidak akan pernah ada yang namanya ketakutan. Jadi zero fear. Nah, itu akan menjadi, kalau boleh dijadikan topik, tema, atau judul, atau apa, zero fear. Saya dapat kata ini, dan itu masuk ke dalam hati saya. Jadi Tuhan memaksudkan kita punya zero fear di tengah-tengah kondisi seperti ini. Apa mungkin sih? Nah, saya sampai tadi sore konsultasi sama guru bahasa Ibrani saya. Ya, di STT ada guru bahasa Ibrani yang pakar. Saya bilang, Pak, ini saya lihat perbedaan ini dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Menurut bahasa Ibrani itu gimana, Pak? Saya ada pemahaman ini, tapi saya belum merasa pede. Saya ingin pastikan dulu nih, yang Ibrani gimana. Nah, dia bilang dia setuju dengan saya. Dia katakan karena bahasa yang digunakan ya di dalam bahasa Ibraninya, Mazmur 91 ayat 5 ini dikatakan lotira. Lotira berbeda dengan altira. Kita tahu altira Abram itu perkataan Tuhan tentang jangan takut. Pertama kalinya Tuhan ucapkan kepada Abram. Altira Abram. Di sini adalah lotira. Kalau altira adalah orang yang diajak ngomong itu sempat takut. Tapi lotira adalah sebuah deklarasi. Anak-anakku akan punya hati yang zero fear. Punya hati yang tidak ada ketakutan. Is it possible? Nah, sekarang saya perhatiin di dalam kondisi pandemik ini, orang takut itu macam-macam. Ya, ada orang yang takut karena ini, ada orang takut karena itu, ada orang takut dengar orang bangkis aja udah langsung takut. Ada orang yang lebih takut karena touching, karena jangan menyentuh ini, jangan menyentuh itu. Jadi ada orang bisa punya ekspresi ketakutan yang macam-macam. Dan menurut saya itu kebanyakan karena apa yang ada di dalam pikiran mereka. Artinya input apa yang mereka masukkan dalam pikiran mereka, berita apa atau WA apa atau bahkan hoax apa yang masuk dalam pikiran mereka, itu memunculkan satu gambar. Gambar itu menghasilkan ketakutan tertentu yang spesifik. Nah, jadi pada saat kita melihat Mazmur 91 atau tadi yang saya katakan Lukas 10 ayat 19 yang adalah lebih untuk kita, yang diulangi, dikonfirmasi lah oleh Tuhan Yesus untuk kita. Is it possible to have zero fear? Kita khususnya sekarang kita masuk dalam konteks kekristenan ya. Kita dengar berita ada pendeta meninggal, bersama wakilnya juga meninggal. Terus ada pendeta lagi yang ikut hadir dalam acara tersebut meninggal. Ada banyak berita pendeta bahkan yang jadi kita dengar gitu loh, berulang-ulang. Nah, jadi bagaimana? Itu kan anak Tuhan, itu kan orang percaya. Nah, berita-berita seperti itu seakan-akan to negate ya, membuat itu menjadi seakan-akan
kemutlakan daripada janji Tuhan ini menjadi kita pertanyakan atau kurang kadarnya ya dalam menghasilkan keyakinan dalam hati kita. Jadi bagaimana untuk menangani hal ini? Lalu ada juga protokol-protokol lagi. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus. How is it possible to have zero fear? Bagaimana mungkin kita punya zero fear? Nah, ada satu yang unik terjadi pada saya dan keluarga. Kita tinggal di sini nih, di Gading Serpong. Selama stay at home ini, kan semuanya berhenti tuh aktivitas. Termasuk beberapa kegiatan ekonomi juga berhenti. Nah, ada satu kesempatan yang unik. Tuhan kasih ide kepada istri saya dan saya, kita tuh delivery makanan-makanan ke tetangga-tetangga. Kebetulan my mother itu bikin bacang enak banget, dan ada teman yang bikin apalah bakso goreng, somai segala macam. Nah, kita tawarin tetangga-tetangga, banyak dapat respon karena mereka stay at home, mereka perlu gitu loh. Akhirnya malah grow sampai tadi ada 100 orang lebih. Ya, setelah kita lakukan beberapa minggu. Nah, selama ini waktu saya deliver ke rumah-rumah itu saya nggak pernah pakai masker. Tapi saya nggak mau ini jadi kayak apa, sok jago atau sok kuat atau sok no. Polisi saya terus terang aja mulai besok mungkin saya akan pakai masker. Nah, jadi sekarang pakai masker atau nggak pakai masker, cuci tangan atau nggak cuci tangan, bagaimana itu mengekspresikan adanya takut atau tidak adanya takut dalam hati kita. Nah, menurut saya, apakah zero fear itu possible? Nanti saya akan bahas, saya akan share lah apa yang jadi pemahaman saya. Tapi kemungkinan begini loh, yang namanya zero fear, hati yang tidak ada takutnya, itu adalah seperti full potential atau potensi maksimal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Artinya kalau kita percaya, itu terjadi. Jadi kita bisa cuci tangan, kita bisa pakai masker tanpa ada rasa takut. Karena itu kan protokol, imbauan pemerintah. Nah, karena awal-awalnya kan bingung. Kita ada orang bilang, oke, kalian jangan borong-borong tisu di supermarket. Waktu itu sempat heboh. Jangan terus dikasih nasihat begini, bolehlah siapkan atau mengamankan keluarga, tapi jangan berlebihan. Nah, saya kalau dengar kayak gitu, saya nggak tahu garisnya di mana. Nah, menurut saya satu gambaran, karena begini, setelah pandemi ini berlalu, saya percaya akan ada new normal, akan ada konstelasi atau satu habit yang baru dalam masyarakat, di mana kita beroperasi secara rutin. Akhirnya kita pikir ya itu yang normalnya seperti itu sekarang, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, itu sama seperti kita setiap malam kita kunci pintu gak? Teman-teman pada kunci rumah gak? Kunci pintu depan, belakang, pasti kunci kan? Kalau kita parkir di mall, kita kunci gak kita punya mobil? Kunci kan? Nah, saya tanya, kita untuk kunci rumah, untuk kunci mobil, untuk parkir, kita melakukannya dengan penuh ketakutan atau enggak? Wah, rumahku pasti dibobol nih, terus kita cek ulang-ulang sampai 10 kali malam itu. Kan enggak. Karena itu yang sudah jadi protokol yang rutin. Jadi kita bisa melakukan protokol-protokol itu tanpa ada ketakutan. Saya percaya nanti kita bisa cuci tangan, pakai masker, bisa kita katakan mengikuti himbauan pemerintah, bisa kita katakan juga demi orang lain, tapi yang tahu di dalam hati kita itu kita sendiri. Saya percaya seperti firman Tuhan katakan, perfect love casts out fear. Ya, kasih yang sempurna itu menghapuskan atau menghilangkan ketakutan. Itu bisa terjadi. Nah, pada saat kita berbicara tentang full potential atau janji Tuhan yang ya pokoknya Tuhan janji sama kita, oke? Saya percaya sejak redemption, sejak penebusan Tuhan Yesus, kita ditebus dari kerja keras yang painful, oke? Kerja keras boleh tapi ya
painful labor itu yang Tuhan tebus kita daripadanya. Kita ditebus dari kutuk, kita ditebus dari sakit penyakit, ya, kita ditebus dari termasuk rasa takut ini. Nah, ini semua sebenarnya adalah milik kita. Nah, akan tetapi dari yang full ini, yang Tuhan janji ini, yang sebenarnya itu benar-benar Tuhan maksudkan untuk terjadi dalam hidup kita, kemudian dalam realitanya, seberapa kita menikmatinya, itu ada sesuatu lagi, ada satu gap antara apa yang full yang Tuhan janjikan dengan seberapa kita menikmati. Nah, itu pada saat kita melihat, orang itu sakit kok nggak sembuh, orang itu doa tapi malah mati, atau kita melihat fakta-fakta yang ada, lalu fakta-fakta yang ada itu cenderung menyerang the full potential ini, sehingga akhirnya iman kita menjadi turun, iman kita menjadi istilahnya apa ya, mengurangi gregetnya kita untuk percaya bahwa yang full itu bisa terjadi. Nah, semua janji Tuhan selalu saya percaya dimaksudkan untuk kita percaya dengan penuh keberanian. Kan di Ibrani 4, ya kan, ayat berapa? 15 atau 17 dikatakan, mari come boldly kalau bahasa Inggris, ya, marilah kita menghampiri dengan penuh keberanian, menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi fakta bahwa kita ditebus, dosa kita semua sudah dihapus, itu tidak pernah Tuhan presentasikan untuk sehingga kita tuh jadi ada keraguan gitu, enggak. Dia selalu mempresentasikannya, mengkomunikasikannya, sehingga dengan maksud bahwa kita tuh bisa percaya secara full, tanpa ada keraguan, tanpa mikir bahwa kasih Tuhan itu bisa naik turun. Dia selalu konstan, dia sudah putuskan, I will remember your sin no more, tidak lagi hukuman, itu semuanya full sebenarnya. Nah, tetapi seberapa kita menikmatinya, itu tergantung dari beberapa hal yang menjadi respon kita. Nah, respon kita ini tidak ada hubungannya dengan tadi keselamatan, kepastian keselamatan, kasih Tuhan. Tidak bisa, misalnya kita responnya kurang, terus itu jadi turun. Enggak, itu nggak ada hubungannya. Itu ada hubungannya dengan seberapa kita menikmatinya. Saya harap kita mengerti. Saya harap saya nggak disalahpahami. Karena kalau mengenai karya salib itu udah nggak bisa dikutak-atik. Artinya begini, waktu malaikat maut itu juga melewati Mesir, dan kemudian orang Israel disuruh tinggal di rumah, stay at home seperti kita sekarang, kemudian mereka harus melaburi pintu mereka dengan darah anak domba, dan dombanya mereka makan, kemudian darahnya dilaburi. Mereka harus stay di dalam rumah. Malaikat maut itu melihat darah mereka dilewati pasca, ya, sedangkan orang Mesir semua yang sulung mati. Nah, orang Israel bisa ada di dalam rumah penuh dengan keyakinan bahwa janji Tuhan itu pasti terjadi, mereka pasti dilindungi, orang sulung di dalam rumah pasti tidak ada yang mati, atau mereka bisa menunggu malam itu lewat dengan penuh ketakutan. Tapi mereka confident, mereka penuh keberanian atau mereka penuh ketakutan, tidak akan merubah fakta bahwa mereka selamat pada malam hari itu. Nah, yang saya bicarakan mengenai beberapa respon kita ini, itu tidak ada hubungannya dengan, kita kehilangan keselamatan, itu tidak ada. Tuhan marah, berkali cabut, tidak ada. Tetapi, sama seperti undangan Tuhan terhadap yang full potential itu, ya, kita bisa merespon macam-macam sesuai dengan kehendak bebas kita. Hasilnya adalah seberapa kita menikmatinya. Jadi sekarang pada masa ini, seberapa kita penuh dengan iman atau kita ada ketakutan, seberapa takutnya, banyak atau sedikit, itu tergantung exercise kita, respon kita terhadap yang full itu, terhadap tetelestai. Sama seperti kita masuk di dalam, misalnya ada wedding, ya, wedding di mulia hotel misalnya, semua makanan sudah tersedia. Kita diundang itu adalah anugerah karena kita nggak ikut ngapa-ngapain, kita tidak berjasa apa-apa, tidak ikut masak, tidak ikut beresin bangku, tapi kita diundang oleh yang punya wedding.
Maka pada saat kita masuk ke dalam ruangan itu adalah respon iman kita, itu sama dengan keselamatan. Ya, kalau paralelnya ya, anugerah, terus kita merespon dengan iman, kita masuk ke dalam ruangan itu adalah masuk dalam keselamatan. Tapi di dalam keselamatan itu ada banyak sekali. Ya, di dalam ruangan mulia hotel itu ada banyak, ada kambing guling, ada soto, ada sate, ada segala macam. Seberapa kita menikmatinya itu tergantung dari respon kita pada saat kita menjelajah seluruh ruangan itu. Bisa saja kita sibuk, ngobrol dengan teman, ketemu teman lama, ngobrol banyak, sadar-sadar udah jam 10 kurang 15 menit lagi udah mau tutup semuanya, sate udah habis, kambing guling. Kita nggak menikmati beberapa hal yang sudah disediakan bagi kita. Itu adalah pilihannya kita. Tapi tidak menyebabkan kalau kita tidak menikmati itu yang punya wedding jadi marah sama kita. Atau undangannya jadi dibatalkan. Tidak. Tidak ada hubungannya dengan kasih Tuhan, tidak ada hubungannya dengan penerimaan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan berkat atau kutuk. Ada hubungannya dengan seberapa saya menikmati yang full itu. Nah, dalam merespon terhadap yang full itu, dalam konteks ini, possibility untuk punya zero fear dalam hati kita, kita perlu melakukan beberapa hal. Nah, jadi jangan salah paham lagi, semua yang kita lakukan ini bukan dalam rangka mendapatkan berkat itu, bukan. Tapi dalam rangka seberapa banyak kita bisa menikmatinya. Ya. Apa aja kira-kira? Nah, saya dalam beberapa waktu terakhir, kadang-kadang saya suka menyentuh topik ini. Kadang-kadang saya dicela dan dikira saya sedang membuat syarat-syarat baru. Tidak, saya tidak sedang membuat syarat-syarat baru. Syarat sudah dipenuhi oleh Yesus. Kita sudah ada di dalam. Ini adalah satu dorongan. Saya ingin mendorong saudara semua, saya ingin mendorong bahkan diri saya sendiri untuk melakukan beberapa hal ini untuk menikmati lebih yang full itu. Nah, salah satunya misalnya begini. Misal, kalau saya kasih contoh mungkin saudara jadi ngerti maksud saya. Misalnya mendengarkan firman. Kan dikatakan kalau kita mendengarkan firman Kristus, iman timbul dari mendengar, ya, dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mendengar tentang Kristus, kalau kita mendengar mengenai Dia mengasihi kita, kalau kita mendengar mengenai Dia menerima kita apa adanya, kasihnya tidak bersyarat, bahwa Dia sudah menyelesaikan bagi kita. Kalau kita mendengar itu, maka iman akan timbul. Iman akan timbul, maka potensi yang maksimal itu menjadi realita. Kalau kita tidak mendengar firman, kita menghabiskan waktu misalnya begitu banyak di dalam sosial media, kita terlalu sibuk dengan yang lain-lain bla 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 bla, Tuhan gak marah. Tuhan gak usir kita, Tuhan gak kutuk kita. Tapi kita ujung-ujungnya menjadi kurang menikmatinya. Orang yang mungkin merenungkan firman lebih banyak, mendengar firman lebih banyak, akan mempunyai sedikit fear dibandingkan orang yang cuek-cuek aja, gak terlalu peduli dengan mendengar firman Tuhan, dia punya banyak fear. Dua-duanya mah selamat. Dua-duanya mah Tuhan sayang. Saya harap kita semua teman-teman menangkap apa yang saya maksudkan. So, beberapa hal ini adalah dalam kehendak bebas kita. Beberapa hal ini adalah, itulah dalam konteks inilah kita berbicara mengenai pertumbuhan rohani, pertumbuhan secara menuju kedewasaan sebagai orang Kristen. Ya, itu semua tidak ada hubungannya dengan Tuhan menolak kita atau tidak. Tetapi untuk saat-saat seperti ini, saya percaya kalau kita dengerin berita si Anu mati, si Anu meninggal, itu it will create fear. Tapi kalau kita terus fokus kepada mendengarkan firman-firman Tuhan yang luar biasa, janji-janjinya, orang sakit sembuh, semua orang yang ketemu Tuhan Yesus tidak ada satupun yang tidak sembuh, tidak ada satupun orang yang datang kepada Dia minta disembuhkan ditolak oleh Tuhan Yesus. Semua orang bisa percaya, bahkan yang tidak memenuhi syarat seperti wanita pendarahan itu diberi
mengalami kesembuhan. Berita-berita seperti itu akan memompa iman kita sehingga kita bisa menuju zero fear di dalam hati kita itu. Hal yang lain lagi adalah memperkatakan, ya sebenarnya ada hubungannya juga dengan mendengar tadi. Nah itu saya bisa kembali lagi kepada tadi Mazmur 91. Mazmur 91 kan dikatakan, coba lihat yang 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dalam berbalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata, kalau bahasa Indonesia akan berkata kepada Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris akan berkata, will say of the Lord, akan berkata tentang Tuhan sebenarnya, atau dia akan mendeklarkan Tuhan itu. Gitu. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa perlindungan ini di seluruh Mazmur 91 sebenarnya diaktifasikan pada saat kita memperkatakannya. Kalau nggak memperkatakan terjadi atau enggak? Nah ini yang menjadi the grace is already available. Kasih karunia itu udah available, tapi dia itu voice activated. Sama seperti kita sekarang bisa kasih perintah ke handphone kita kan. Atau beberapa mobil sekarang udah ada juga voice activated, kita punya turunkan jendela atau nyalakan lampu, dia bisa lakukan ya. Jadi voice activated, motion activated itu pada saat kita mulai melangkah, maka boom, perkara rohani itu bisa mulai terjadi. Nah saya cuma mau share di seputar itu dalam arti saya ingin mengingatkan kita, teman-teman, komunitas, refresh, dan teman-teman yang lain, bahwa janji Tuhan itu sebenarnya sangat luar biasa. Zero fear itu adalah milik kita. Ya, hati kita bisa tidak ada ketakutan sama sekali. Tetapi seberapa itu bisa maksimal atau tidak dalam hidup kita, itu banyak tergantung dari respon kita. Nah, respon kita itu tadi, we listen to the world. We say, bukan berkata positif aja. Dunia kan berbicara tentang kita harus berkata positif atau berpikir positif. Kita itu lebih dari itu. Karena kalau sekedar positif, sebuah maksud negatif bisa dipikirkan secara positif loh. Jadi 2 orang pencuri bisa mendorong satu dengan yang lain. Malam ini gue malas, gue mau menerobos rumah itu. Enggak, ayo kita harus berpikir positif, ayo kita lompatin tembok, itu kan bisa. Ini bukan sekedar berkata positif atau berpikir positif, tapi ada satu dasar sangat luar biasa yang 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah selesaikan bagi kita. Nah itu full potential itu sangat luar biasa. Bisa loh orang di tengah-tengah pandemi seperti ini, ada sekelompok orang yang punya hatinya itu zero fear. Tapi apakah itu menjadi bagian dari engkau dan aku pada malam hari ini? Tergantung seberapa banyak kita merenungkan firman, memperkatakan firman. Tuhan nggak akan marah sama kita kalau kita ketakutan. Tapi saya percaya seberapa kita menikmatinya itu banyak tergantung daripada bagaimana kita exercise. Ya, semakin banyak kita exercise pada saat krisis datang, itu lebih gampang kita mengalahkannya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa sakit-sakit pusing sedikit, kita tangking dalam nama Tuhan Yesus, atau dia percaya penyakit tertentu tidak akan pernah menjamah dia, sedikit ada seperti symptoms, dia langsung exercise faith-nya. Kalau itu udah menjadi exercise terus menerus, menjadi otot imannya menjadi kuat, maka pada saat krisis datang itu dengan mudah dia masuk ke dalam full potensial menikmati itu, kesembuhan terjadi. Tapi kalau kita tidak pernah exercise itu, tidak pernah cooperate dengan bagaimana Tuhan mengalirkan kasih karunia itu menjadi satu kenyataan dalam secara fisik dalam hidup kita, maka kita akan banyak struggling, banyak tidak menikmati yang full itu. Itu aja sebenarnya poinnya. So it's not about penerimaan Tuhan lagi. It's not about Tuhan marah atau tidak, tapi how much
we can enjoy it. Nah, saya cuma mau kembali encourage kita semua pada malam hari ini. Lo tira, you shall not fear. Engkau dideklarasi ke Tuhan, hatimu tidak akan ada ketakutan. Nah, itu milik kita tuh, milik kita. Dan Tuhan Yesus tadi mengutip, tidak satupun kekuatan musuh yang akan mencelakai kita. So, full potential is always there. Pada saat ini bukan saja mengenai virus, saudara. Ini nanti merembetnya ke ekonomi. Ya, ekonomi adalah satu konsekuensi logis yang berikutnya. Akan ada banyak yang gulung tikar, akan ada banyak yang kegiatan ekonomi yang berhenti, dan nanti untuk restartnya itu akan struggling, sangat sulit sekali. Tapi Tuhan bisa kasih kepada kita ide-ide yang kreatif, ide-ide yang luar biasa. Kalau kita mau percaya itu bisa terjadi. Itu termasuk juga kita jadi zero fear dengan bagaimana provision Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Nah, kita akan melalui ini bersama-sama. Saya percaya pandemi ini akan berlalu dan tidak seorang pun bisa menduga the new normal itu nanti seperti apa. Apakah orang-orang yang sudah sekarang melihat realitanya live streaming gereja-gereja, apakah mereka tetap antusias nanti setelah boleh beribadah lagi? Mereka akan membanjiri lagi gedung-gedung? Kita tidak tahu. Apakah akan muncul banyak gereja online setelah ini? Saya juga tidak tahu. Nah, ada juga sebagian masyarakat yang menantang gimana gereja-gereja Tuhan di dalam peranannya, di dalam khususnya mereka yang percaya akan kesembuhan misalnya. Bagaimana respon kita terhadap pandemi ini. Nah, itu semua akan menjadi ujian bagi kita, tapi I encourage you, mari kita saling mendorong satu dengan lain, saling menguatkan satu dengan lain. Ini adalah justru kesempatan, banyak orang lagi ketakutan, kita bisa memberitakan berita yang luar biasa dari Tuhan kita. Ya, orang Israel stay at home, selama itu 10 tulah itu berlangsung kira-kira periode 6 bulan. Mereka banyak stay at home dan mereka tidak kena tulah. Karena apapun yang terjadi di kubu orang Mesir, orang Israel yang tinggal di Goshen, on the other side of Sungai Nil itu, mereka tidak kena. Itu adalah warisan kita hari ini. Nuh juga ada di dalam bahtera itu selama lebih dari 8 bulan ya sebenarnya, kalau di total. Tapi dia pada saat itu konteksnya adalah melihat seluruh dunia dihakimi. Saya tidak percaya sekarang seluruh dunia dalam pandemi ini Tuhan menghakimi atau menghukum dunia. Tidak, konteksnya ini berbeda. Bukan seperti orang Israel di mana konteksnya adalah Tuhan menghukum Mesir, bukan Nuh di mana Tuhan menghukum seluruh manusia di bumi. Kali ini siapa yang salah dengan virus ini bisa mewabah kemana-mana? Yang pasti bukan Tuhan. Tuhan mengasihi semua orang, Tuhan ingin semua orang diselamatkan, Tuhan ingin mereka bermetanoia mengenai bagaimana dia mengasihi. Ada banyak juga video-video yang menyaksikan bagaimana jemaat Tuhan kepada orang-orang yang kemudian sembuh, bahkan bukan saja sembuh tapi menerima Kristus. Ada banyak orang-orang sombong kemudian yang mengakui atau akhirnya harus berseru kepada Tuhan, ya. Dan inilah kesempatan kita. Mari kita fokus kepada firman Tuhan, janji Tuhan, dan saya dorong saudara, your heart will have zero fear. Tidak ada ketakutan di dalam hati kita. Meskipun kita melakukan protokol-protokol itu,